Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianus Busra dari kelas PTKC mata kuliah pengantar ilmu komputer oleh Bapak dosen Dr. Mustari S. Lamana SPD MT. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini, topik pembahasan yang akan kami bahas ialah mengenai hardware komputer. Adapun pokok pembahasannya, yakni yang pertama, perangkat keras komputer, perangkat keras input-output, dan proses pada perakitan komputer. Baiklah, yang pertama, A. Perangkat keras komputer. Nah, kita tahu bahwa hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit buram kalau kita berbicara mengenai firmware, karena firmware ini adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Secara umum, sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling menghubungkan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan tujuan pokok dari sistem tersebut. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Pengenalan hardware komputer secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yakni yang pertama, perangkat keras, unit pemrosesan sentral atau Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua, perangkat keras seperti memori ROM dan RAM, dan yang ketiga, perangkat keras input-output. Nah, dalam sistem komputasi dikenal banyak sekali hardware. Dalam hal ini, masalah komputasi kita bisa hanya pada PC, personal komputer saja. Baik, pembahasan yang berikutnya, yakni B, perangkat keras input-output. Nah, yang pertama ada prosesor. Prosesor merupakan otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dari perintah dari prosesor. Prosesor pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Adapun produsen prosesor komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD, Advanced Micro Devices. Prosesor dikenal dengan jenis dan kecepatan getar, clock speed-nya. Ada beberapa jenis dan model prosesor sesuai dengan nama yang diberikan oleh pembuatnya. Yakni yang pertama dari prosesor buatan Intel antara lain 386, 486DX, 486DX4, Pentium 75, Pentium 100, Pentium 133, dan sebagainya. Sedangkan buatan AMD antara lain AMD K5-200, AMD K6233, AMD Athlon, AMD Duron, dan sebagainya. Next, ada motherboard. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. Dari bentuknya, motherboard bisa dibedakan menjadi dua, yaitu model desktop, monitor diletakkan di atas CPU, dan model tower, monitor diletakkan di samping CPU. Nah, sedangkan berdasarkan form factor yang digunakan, motherboard dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu ATX Advanced Technology, diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984, dan non-ATX. Perbedaan dari motherboard ATX dan non-ATX adalah pada MB ATX-nya. Konektor input-output seperti mouse, keyboard, printer, dan USB, dan sebagainya direkatkan jadi satu pada MB. Terus berikutnya ada RAM, Random Access Memory. Random Access Memory adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan tinggi. Pemilihan RAM disesuaikan dengan form factor dan motherboard yang akan digunakan.
Demikian juga speed RAM yang akan digunakan harus disesuaikan dengan speed bus motherboard yang akan dipakai. Jika speednya berbeda, maka akan timbul masalah saat komputer dijalankan. Data yang tersimpan di RAM akan hilang saat komputer dimatikan. Dengan demikian, penyimpanan data dalam RAM hanya bersifat sebentar saja. Nah, sedangkan penyimpanan yang permanen dikenal dengan ROM, Read Only Memory. ROM ini tidak dapat menyimpan suatu data yang berulang-ulang. Nah, ROM hanya mampu diberi data satu kali, sesudah itu hanya dapat dibaca saja. Dan RAM pun dibedakan atas dua jenis yang paling banyak dipakai, yaitu SDRAM dan RDRAM. SDRAM singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, sedangkan RDRAM singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. Terus ada VGA card. VGA card adalah yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual seperti gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Nah, sebenarnya komponen ini memiliki nama asli Graphic Adapter, namun karena berkembang standar baku yang dikembangkan oleh IBM yaitu standar VGA, maka komponen ini dikenal sebagai VGA card. Produsen VGA card sendiri ada banyak sekali, diantaranya Asus, Gigabyte, MSI, dan sebagainya. Namun hanya ada dua jenis chipset yang banyak digunakan pada VGA card, yaitu chipset buatan NVIDIA dan ATI Radeon. VGA card beredar di pasaran berdasarkan kapasitas memori internal yang ada pada VGA card tersebut, mulai dari 16 MB, 32 MB, 64 MB, dan 128 MB. Kapasitas ini terus berkembang seiring berkembangnya teknologi grafik adapter ini. Lalu ada hard disk. Nah, komponen ini semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakan, yaitu ATA Advanced Technology Attachment atau yang lebih dikenal dengan ID Integrated Drive Electronic dan SCSI Small Computer System Interface. Standar ini diperkenalkan oleh IBM pada PC. Hard disk yang digunakan biasanya dari jenis ID. Sedangkan pada server bisa digunakan jenis SCSI. Semakin cepat putaran sebuah hard disk, maka semakin cepat data yang dapat ditransfernya. Kapasitas hard disk yang beredar di pasaran mulai dari di bawah 800 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB, 20 GB, 30 GB, dan sebagainya. Teknologi terbaru memungkinkan sebuah hard disk mampu menyimpan data sampai dengan 100 GB. Next ada floppy disk drive. Floppy disk drive yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disket. Pada awalnya FDD muncul dengan ukuran yang besar, yaitu 5,25, mengikuti ukuran disket yang saat itu sedang beredar. Namun saat ini yang masih bertahan adalah FDD yang berukuran 3,5. Untuk pasar Indonesia banyak beredar FDD dengan merek Panasonic. Lalu ada network adapter card. Network adapter biasa disebut juga dengan Niche Network Interface Card, LAN, Local Area Network Card, dan Ethernet Card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini bukan berarti bercakap-cakap, melainkan bertukar data dan sumber daya lainnya, misalkan memakai printer bersama-sama. Nah, network adapter dikelompokkan menurut kecepatan transfer datanya, mulai dari 10 bps, bit per second, 100 bps, dan 1000 bps. Yang memiliki kecepatan 10 bps biasa disebut juga dengan Ethernet. 100 bps disebut sebagai Fast Ethernet, dan 1000 bps disebut sebagai Gigabit Ethernet. Ada pula network adapter yang mampu bekerja dalam 3 speed sekaligus. Adapter ini bisa disebut dengan combo adapter. Berikut logo persediaan network adapter yang cukup dikenal di Indonesia. Next ada sound card, juga disebut sebagai dengan audio card. Nah, komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Dan selanjutnya ada power supply. Jadi power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. UPS singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Alat ini merupakan alat yang terdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti. Meskipun sumber listrik PLN sedang mati, ini memungkinkan karena UPS memakai baterai cadangan untuk menyerupai listrik ke PC di sumber listrik dari PLN.
Pada saat listrik PLN hidup, UPS akan secara otomatis men-charge baterainya untuk digunakan saat listrik PLN mati. Kemudian ada keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Nah, melalui keyboard kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Keyboard memuat beberapa tombol penting, diantaranya A. Tombol penulisan huruf, B. Tombol enter untuk mengeksekusi sebuah action, C. Tombol X atau escape untuk membatalkan sebuah action, D. Tombol-tombol fungsi khusus seperti F1 atau F12, dan ada juga tombol penulisan angka, dan yang terakhir tombol kontrol sistem operasi, tombol Windows, tombol right click menu. Keyboard dikenal dalam dua jenis, yaitu keyboard serial dan keyboard PS2, baca PS2. Yang membedakan hanyalah konektor kabelnya. Untuk yang serial berbentuk kotak, sedangkan PS2 berbentuk bulat. Nah, dalam memilih keyboard, Anda harus melihat konektor yang disediakan oleh motherboard, apakah serial atau PS2. Next, ada mouse. Mouse berbentuk seperti tikus. Alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking, yaitu tombol kiri untuk left click dan tombol kanan untuk right click. Klik kiri untuk mengeksekusi sebuah poin yang ditunjukkan oleh pointer, sedangkan klik kanan untuk memunculkan menu yang berhubungan dengan poin yang ditunjuk oleh pointer. Mouse dikenal dalam dua jenis, yaitu keyboard serial dan keyboard PS2. Scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Lanjut, ada barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Next, ada monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Monitor diproduksi dengan menggunakan jenis teknologi yang berbeda, yaitu monitor menggunakan tabung CRT, Cathode Ray, dan monitor yang menggunakan LCD, Liquid Crystal Display. Monitor LCD berbentuk lebih tipis dan lebih mahal harganya, sedangkan monitor CRT lebih murah namun jauh lebih besar bentuknya. Monitor dijual dalam ukuran yang berbeda, dari 14, 15, 17, 21, dan 29. Ukuran di sini adalah ukuran panjang diagonal layar yang dapat menampilkan gambar. Semakin besar ukurannya, semakin mahal pula harganya. Kemudian C. Proses pada perakitan komputer. Jadi 1. Penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier, dan tegangan masukkan ke motherboard atau setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. 2. Memasang prosesor. A. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor, jenis soket, dan slot berbeda. B. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. C. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. D. Masukkan prosesor ke soket lebih dahulu dan menyelaraskan posisi kaki prosesor dengan lubang soket, lalu rapatkan hingga tidak dapat celah antara prosesor dengan soket. E. Turunkan kembali tuas pengunci. 3. Memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan pakukan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan atau kipas, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. 4. Memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori, yakni SIM, DIMM, dan RIMM, dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi dan bawah pada modul. Cara memasang tiap jenis modul memori sebagai berikut. A. Jenis SIMM.
Pertama, sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tunjulan pada slot. 2. Masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. 3. Dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mencari modul. B. Jenis DEM dan REM. 1. Cara memasang modul REM dan REM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak dapat terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaan DEM dan REM pada posisi lekukan. 2. Rebahkan kait pengunci pada slot. 3. Sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tunjulan pada slot dalam masukkan modul ke slot. 4. Kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. 5. Memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan stand off. Cara pemasangannya sebagai berikut. A. Tentukan posisi lubang setiap dudukan plastik dan logam. B. Pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. C. Tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. D. Pasang bingkai port input-output pada motherboard jika ada. E. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan terkunci dengan skrup. Lalu 6. Memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya adalah sebagai berikut. A. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang 4 buah skrup pengunci. B. Hubungkan konektor power supply ke motherboard. Dan 7. Memasang kabel motherboard dan casing. A. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel input-output pada motherboard dan panel casing. Pasang kabel untuk voltage drive pada konektor pengontrol voltage motherboard. C. Pasang kabel ID untuk pada konektor ID primer dan sekunder pada motherboard. D. Untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. E. Pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang tambahan port jenis non-slot. Buka skrup pengunci, pelet tutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. F. Bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka kart konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan konektor mouse pada motherboard. Lalu hubungan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Lalu periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Lalu 8. Memasang drive. Instruksi memasang drive disk floppy, CD-ROM, CD-RW atau DVD adalah sebagai berikut. A. Copot pelet penutup buy drive, ruang untuk drive pada casing. B. Masukkan drive dari depan buy dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper pada drive. C. Sesuaikan lubang skrup di drive dan casing lalu pasang skrup penahan drive. D. Hubungkan konektor kabel ID ke drive dan konektor di motherboard. E. Ulangi langkah 1 sampai 4 untuk memasang setiap pemasangan drive. F. Bila kabel ini terhubung ke dua drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. G. Konektor ID sekundari pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. A. Floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Dan I. Hubungan kabel power dari satu daya ke masing-masing drive. 9. Memasang card adapter. Adapter yang dipasang adalah video card, sound network, modem, dan SCA adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum card adapter lainnya. Cara memasang adapter. A. Pegang adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Dan B. Pasang skrup penahan dari card ke casing. C. Hubungkan kembali kabel internal pada card bila ada. Dan yang terakhir, penyelesaian akhir. A. Pasang penutup casing dengan menggeser. B. Sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. C. Pasang konektor monitor ke port video card. Dan D. Pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. E. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial tergantung jenis mouse-nya.
F. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon. Bila ada port yang sesuai, periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Nah, 11, yakni pengujian. Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS. Cara melakukan pengujian dengan program BIOS sebagai berikut. A. Hidupkan monitor, lalu unit sistem perhatikan tampilan monitor dari suara speaker. Program FOS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor FOS dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan dimaksud oleh kode beep. Jika tidak kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program FOS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai di layar untuk masuk ke program setup BIOS. D. Periksa hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. E. Simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. F. Setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencairan sesuatu setting boot sequence pada BIOS. Masukkan disket atau CD bootable yang bersistem operasi pada drive pencarian. Baik, sekianlah materi dari saya. Semoga bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.